Anak sehat semuanya ya? Halo? Anak-anak sehat semua? Sehat ya? Kak. Oke, di masa pandemi, kita sekarang masih di masa pandemi. Jadi tolong tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya? Paham anak-anak? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Oke, pada bab pertama langsung ini ya, teorema Pitagoras. Ya, ada apa aja di teorema Pitagoras? Itu ada teorema Pitagoras sendiri, penggunaan teorema Pitagoras, kemudian perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Kita awali dengan teorema Pitagoras. Nah, ini yang kita bahas hari ini, yaitu bahwa teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada apa, anak-anak? Hanya berlaku pada apa? Segitiga siku-siku. Iya. Jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Contoh, kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar segitiga siku. Kamu fokus pada layar monitor ya. Ini adalah segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di sudut C. Nah ini. Kalau ada simbol seperti ini artinya siku. Ya. Nah, unsur-unsur pada segitiga siku-siku itu ada yang namanya sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa. Ya. Atau apa? Hipotenusa. Itu namanya sisi miring. Sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku. Bermacam-macam bentuk segitiga siku-siku itu yang pasti di depan sudut siku-siku itu ada sisi miring. Selalu. Paham? Halo. Paham. Nah, selain sisi miring, dua sisi yang lain itu dinamakan sisi siku-siku. Karena perpotongan sisi tersebut membentuk sudut siku-siku. Paham? Paham. Paham. Oke. Selanjutnya, apa hubungan teorema Pitagoras dengan segitiga siku-siku? Bahwa teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Salah satu kegunaannya, ini nanti ada sendiri di belakang di kupas lengkap, ya, bahwa jika ada segitiga siku-siku, dua sisinya sudah ada nilainya, kita bisa temukan panjang sisi yang lain. Itu dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Jadi kegunaan teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu untuk apa anak-anak? Salah satunya menemukan panjang sisi salah satu segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nanti banyak sekali manfaatnya. Oke, paham? Paham sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana bunyi dalil Pitagoras? Ini adalah bunyi dalil Pitagoras. Saya tulis di sini ya. Bunyi dalil Pitagoras. Ini bunyinya. Bunyinya apa anak-anak? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Apa? Ayo. Kuadrat sisi miring. Sama dengan kuadrat sisi lain. Nah, ini bunyinya dalil ini harus kamu pahami. Kamu hafalkan jika perlu. Karena bagaimana bentuknya nanti gambar segitiga siku-siku itu akan selalu bisa ditunjukkan bentuk persamaannya
dengan menggunakan bunyi dalil Pitagoras, ya. Entah itu sudut siku-sikunya di gambar ini kebetulan di C, entah itu nanti bentuknya gambar menggunakan PQR, menggunakan KLM atau apapun, tergantung dari titik sudut siku-sikunya di mana. Yang pasti di depan sudut siku-siku itu selalu sisi apa anak-anak? Miring. Nah, sekarang diperhatikan. Nih. Hubungan dalil dengan gambar segitiga siku-siku. Akan muncul yang namanya, ayo perhatikan anak-anak, jangan keguyon dulu ya. Akan muncul yang namanya ini, bentuk persamaan. Nah, dengan dalil kita bisa buat persamaan ini. Dari segitiga siku-siku itu. Bunyinya tadi apa? Kuadrat sisi miring. Oke, kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring pada segitiga. Sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Betul? Betul anak-anak? Halo? Halo? Betul ya? Oke, kamu lihat gambar segitiga ini. Sisi miringnya apa? Ayo. AB. Sisi miringnya AB. Ayo semua lihat ya. Apa? A, B. Ini. B. A, B. Nah, berarti ini kan. Karena tadi kuadrat sisi miring, berarti AB-nya diapakan? Diapakan? Pangkat 2. Iya. Karena kuadrat berarti pangkat 2. Kuadrat sisi miring apa ini? Apa ini? Apa? Sama dengan. Ayo dari bunyi ini loh. Sama. Halo? Sama dengan. Sama dengan. Kemudian jumlah kuadrat yang lain. Kalau kita terjemahkan jumlah kuadrat sisi yang lain, di sini sisi yang lainnya adalah BC. Berarti karena kuadrat ya BC kuadrat. Karena jumlah berarti ditambah. Sisi yang satunya AC. Karena kuadrat ya AC kuadrat. Jadi dengan dalil Pitagoras, ini berlaku pada gambar ini, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi menjadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat. Paham? Paham? Oke. Nah, apa hubungannya dengan yang bawah ini? Ini yang saya maksud tadi. Kalau misalkan salah satu sisi, misalkan BC belum diketahui, maka rumus ini bisa diturunkan. Menjadi BC kuadrat sama dengan, ini pindah ruas. AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Terus, kalau mau mencari AC, ya berarti AC kuadrat. Ini BC-nya dipindah menjadi AB kuadrat. Ini dikurangi BC kuadrat. Paham? Paham? Ya. Kalau ini misalkan ini rumus pokoknya ya. Ini berdasar, ini pokoknya. Berarti yang bawah ini namanya apa? Turunannya ya. Paham? Paham anak-anak? Paham? Oke, tampaknya sambungannya agak masih lepas ya sambungannya. Bagaimana anak-anak? Sampai di gambar ini sudah jelas? Halo? Ega? Sudah jelas?
Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Jadi kuncinya seperti ini. Kalau saya punya ini, diperhatikan ya. Ini ada gambar. Kalau segitiganya seperti ini, perhatikan. Ayo. Ini misalkan P. Pak Suwak. Q. Perhatikan gambar yang saya lukis ya anak-anak. Nah, ini Ega. Ayo yang saya panggil. Ega sisi miring yang mana? PR. Betul anak-anak. Sisi miringnya PR. Betul. Betul. Oke. Berarti persamaan PR kuadratnya bagaimana itu Ega? Ayo. PR kuadratnya menjadi bagaimana ini? PR sama Ayo. dengan PR kuadrat sama dengan? Ayo. Apa? P R P PQ kuadrat PQ kuadrat terus ditambah benar apa? R Ditambah satunya apa ini? Ayo. RQ Iya. RQ kuadrat. Iya, QR kuadrat atau RQ kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau mencari QP kuadrat, coba brilian. Ada brilian? Nyambung brilian? Hah? Ayo nyalakan mic-mu. Nah, kalau mencari QP kuadrat, brilian bagaimana? Dengar enggak brilian? Nabila. Dengar. Oh iya, brilian. Bagaimana kalau QP kuadrat? PQ kuadrat dikurangi Oke. PQ kuadrat. RQ kuadrat. Betul anak-anak? Betul. Hah? QP kuadrat sama dengan? Diulangi brilian. PR kuadrat dikurangi RQ kuadrat. Oke, semuanya setuju? Setuju. Iya, betul ya. Dikurangi, ini dipindah ke sini ya. Ini tadi kok QP ya. Ini tadi harusnya apa? QR ya, sorry. Nah. Dikurangi QR kuadrat. Oke ya. Berarti untuk mencari QR kalian sudah bisa. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Sekarang kamu perhatikan. Kita sudah masuk contoh. Nah, ini contohnya. Diperhatikan dengan baik untuk contohnya. Sudah kelihatan di sana untuk contohnya? Ya, perhatikan gambar berikut. Masih segitiga ABC. Siku-siku di mana Nabila itu gambarnya? Siku-sikunya. AB sama BC. Sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya di mana? B. Di B ini loh ada tanda ini. Tanda ini boleh juga dibuat
Nah, ini sudut siku-siku. Di titik apa? B. B. Untuk Cornelia Putri, dengar Cornelia. Iya, Anak, Pak. sisi Iya, Pak. miring. Sisi miring yang mana? AC, Pak. AC. Sisi AC. Betul. Semua setuju ya? Setuju. Oke. Panjang sisi AB berapa? Anak, semuanya panjang sisi AB berapa? 12 cm. 12 cm. 12 cm. Sisi BC berapa? 6. 16 cm. 12 cm. Ditanyakan apa ini? A. Sisi miring. Aca atau sisi miring. Acai belum tahu sisi miringnya yang ditanya. Nah, kita cari panjang sisi miring. Dengan bantuan apa? AB plus AC. Ayo. Muncul ini. AB. Muncul ini tadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan apa tadi? Ayo wis lali. Apa ini? Iya, dengan bantuan dalil Pitagoras atau DP, bukan Dewi Persik, salah itu ya. DP apa DP? Dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras. Oke, bagaimana bunyinya Ega dalil Pitagoras? Bunyinya bagaimana Ega? Ega mah bunyinya bagaimana? Kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka dari gambar ini diperoleh sisi miringnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, jumlah sisi yang lain ditambah BC kuadrat. Sehingga nilainya dimasukkan menjadi 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 256 hasilnya 400. Karena diminta AC saja, ayo. Karena diminta AC saja berarti harus di apa ini? Di apa? Di akar sehingga akar 400 itu 2 berapa? 20. 20 sehingga disimpulkan panjang sisi AC adalah 20 cm. Oke ya. Jadi untuk menemukan 20 cm tadi menggunakan apa? Bantuan dalil Pitagoras. Iya, dengan dalil Pitagoras. Sehingga ketemu AC-nya 20. Ya. Berapa? 20. Karena semua sisi ketemu, maka kita bisa menemukan apa ini? Pertanyaan kedua, keliling segitiga A, B, C. Masih ingat di kelas 7, konsep keliling yaitu apa? Menjumlahkan semua sisi. Karena ini segitiga, maka ya semua sisi segitiga. Mulai dari AB ditambah BC ditambah AC. Sehingga menjadi berapa ini? 12 ditambah 16 ditambah 20 sama dengan berapa? 16 tambah 20. 48. Bisa disimpulkan keliling segitiga ABC sama dengan 48 cm. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak?
Tidak. Sudah yakin? Insya Allah. Sudah yakin? Oke. Kalau sudah yakin, ini bisa saya tutup ya. Tadi. Siap? Siap anak-anak? Siap. Nah, ini tugasnya. Nanti yang sudah selesai ditunjukkan lewat apa? Gambar ya. Nanti diangkat di sini ya. Ini ada gambar apa? Segitiga. Ya. Siku-siku. Ini belum ada tanda siku-siku loh ya. Ini tandanya siku-siku. Oke. Ini saya kasih nama KLM. Sorry. Ini K. Ini L. Ini M. Ini saya kasih 5 cm. Bukan 5 ya, sorry. Bukan 5, tapi 8 ya anak-anak. Ini berapa ya? 15. Tentukan panjang KM. Ayo silakan. Sekarang kamu salin, gak dikerjakan. Yang sudah nanti diangkat. Sudah digambar? Sudah. Ayo silakan digambar. Ini tugas 1 ya. Silakan anak-anak digambar. Dan langsung dijawab di bawahnya, di sampingnya, atau di mana saja ya. Sudah selesai menggambarnya? Sudah. Sudah selesai gambarnya? Langsung dikerjakan ya. Diangkat jawabannya. Oke, ketemu berapa anak-anak? Ketemu berapa? 12. 12. 17. Betul ya. Yang menjawab 17 betul. Oke. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Bagaimana menghitungnya? Kamu perhatikan papan ya. Kok papan? Ya. Dengan dalil Pitagoras diperoleh apa ini anak-anak? KM. KM apa? Ayo. M kuadrat. M kuadrat. Ditambah KL kuadrat. Kuadratnya tak tok nesek ya. Nah.
Oke. Oke. Jadi dari gambar ini untuk menentukan yang sebelah sini atau sisi KM dengan bantuan dalil Pitagoras diperoleh apa? KM kuadrat sama dengan ML kuadrat plus KL kuadrat. Sehingga menjadi apa itu? ML berapa? 8. Kuadrat ditambah 15 Kuadrat. Nih, perhatikan ya. Sehingga menjadi bagaimana? Berapa 8 kuadrat itu, Nabila? Nabila, 8 kuadrat? 64. 15 kuadrat berapakah itu, Duyana? Ada Duyana? 15 kuadrat berapa, Arsandi? 225 cm. 225. Sehingga kalau dijumlah berapa, Agung Cahyono? Anak Agung Cahyono? Kalau dijumlah berapa? Saya, Pak. Oh, berapa dijumlah? 289. Oke. Nah, ini kan masih KM kuadrat. Kalau mau mencari KM saja, itu harus diapakan? Iya. Harus diakar. Piye yo, lek nulis akar, ya kene gak enek tanda akar ya. Pakai ini aja ya. Akar berapa, anak-anak? 289. Akar 289 adalah berapa? 17. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Tidak. Berarti wis bisa ya. Yang masih salah bisa disalin. Sudah disalin? Sudah ya. Kalau sudah akan saya kasih tugas 2. Ini saya tutup layarnya. Jebret. Hilang ya. Sekarang tugas 2. Nih, tak kasih soal ya. Ini namanya apa? Namanya apa, anak-anak? Piring. Halo? Halo, dengar masih di tempat, anak-anak? Masih. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang ini saya kasih nama apa ya? ABC sudah. PQR sudah apa belum? Sudah. Saya kasih nama F. FGH aja. Kisah ini. FGH kan kelasmu ya. Nah, ini diketahui, ini sisi miringnya apa, Nabila? Mana, Pak? Sisi miringnya apa ini? Iya. Iya. Nah, sekarang diperhatikan ya. Ini misalkan sisi miringnya saya tulis berapa ya enaknya? Kali 5. Kali 5, kali 5, kali 5. Misalkan ini kali 5. Ini 26 wes. Kebesaran ya. Ojo besar-besar. Misalkan ini 26. Sorry, bukan 26. Ini 13. Ini 5. Tentukan panjang FH.
Panjang FH. Kelihatan ya anak-anak? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini CM. Oke, silakan dikerjakan. Ini saya jadikan PR saja. Ini saya jadikan Siapa? tugas PR. Nanti pertemuan berikutnya